Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pak. Buka videonya ya. Saya mau foto nih yang datang awal. Ya. Ya. Terus siapa lagi itu si Kozim, Febri, Magasita. Kos, nama ke Kosim. Kozim itu Kosim. Halo, Jozin, Pak. Oh Chosin. Jozin, ya. Orang mana kamu? Nama aneh. Dari mana asal? Orang Bandung, Pak. Oh Bandung, Chosin. Bandung, Pak. Iya, Jozin. Arab ya. Eh, Chosin, Febri di toilet ya. Oke, bentar nih. Itu grup WA-nya udah ada ya? Grup pimpinan. Halo, Oh, grup WA-nya udah ada kan? Grup Udah ada ada, Pak. Pak. Udah ada. WA udah ada ya? Sudah ada, Pak. Udah ada.
Pak, Febri Monica sudah ada. Oh ya, ada menikah. Mana menikah? Oh ya, ada menikah. Ya. Oke. Hitungnya satu, dua. Kita foto dulu ya. Satu, dua. Dah ya. Dah. Dan Rizka ada Rizka. Hadir, Pak. Queen. Queen kemana? Nggak ada. Siti Mulyana. Hadir, Pak. Bagasita. Hadir, Pak. Hanifah. Hadir, Pak. Febri. Hadir, Pak. Jumlah 6 orang ya. Josin, Iya kalau Pak, nggak ada Josin. nama saya belum ada terus Oh Pak. iya. Udah Kamu 3 kasih minggu. tahu dong. Kosin kasih tahu ke Mbak Ulan. Terus Iya, sudah dari minggu-minggu yang lalu Pak, sudah dikasih tahu. Adlink saya gimana? hilang semua, identitasnya saya juga nggak tahu Pak. Nanti saya Ya. konfirmasi ke IT langsung aja Pak. Coba hasilnya apa nih? Ada okupansi, anggota okupansi. Itu. Hmm, juga ada nih, juga ada nih. Iya Pak, biar nanti saya ke IT atau ke Baulan aja Pak. Ya, hubungi Mbak Ulan ya, telepon. Kamu lagi di mana sekarang? Iya Pak, sudah sampai di rumah sih Pak. Aku di rumah ya. Oke, masuk ke materi. Oke, sekarang kita bahas mengenai apa? Terakhir. Ini kita kuliah ketiga, kedua ya, baru kuliah kedua ya. Halo, Iya, Iya, Pak. Pak. Baru Tahun kuliah kedua. kedua. harusnya kuliah ketiga. Harusnya sih ketiga, iya, Pak. Nanti kita cari pengganti KP yang sekertenati kuliah pertama. Kita kan nggak masuk tuh. Nggak usah digantinya itu ya. Diganti apa? Selasa. Selasa depan bisa. Selasa depan. Bisa nggak Selasa depan? Halo? Bebas, Pak, kalau saya. Ya, Selasa jam 7. Jam 7 malam nih. Boleh, Pak. Boleh, bukan jam 8.3. Sekarang kan 6.30 nih, jam setengah 7. Tapi kuliah pengganti jam 7 kita mulai. Ya. Kalau jam 7 selesainya jam eh, setengah 9 ya, Pak. Dia kata kan cuma 1,5 jam. Iya, berarti setengah 9 ya, Pak. BSKS itu 1,5 jam kan? Iya, iya, Pak. Hari apa Kan ya, Pak? BSKS. Maaf. Hari Selasa depan. Bisa. Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Tapi mulai jam 7 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jam 7 Oke, itu oke, selesai Pak. jam setengah. Jadi jam setengah 9 mulainya ya. Jam setengah 9 selesainya. 8.30. Kalau sekarang selesai jam 8 nanti ya. Sekarang kita 1,5 jam BSKS ya. Oke, kita Pak, mulai. materinya di mana ya, Pak? Apa? Materinya bisa di-share. Oh, nanti selesai. Ya. Selesai di GCL. Kamu udah masuk GCL belum? Halo?
Apa, Pak? Udah masuk GSL Google Classroom belum? Google Classroom. Oh, udah, Masuk udah. belum? Udah ada, Nah, Pak. di situ ada ya. Nanti ini saya share ke Google Classroom ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai trait behavior, perilaku, dan relationship ya. Jadi nanti saya bahas ada beberapa subtopik ya. Tentang grid man approach, effective leaders, leadership, characteristic, essential trait, sifat esensial, Ohio State Studies, Michigan Studies, leadership grid, autocratic, autocratic dan democratic leadership. Sekarang kita lihat Gridman approach ya. Jadi pendekatan Gridman ini perspektif kepemimpinan eh, yang berusaha mengidentifikasikan sifat-sifat yang diwariskan yang dimiliki pemimpin yang membedakan mereka dari orang yang bukan pemimpin. Jadi Gridman itu maksudnya pemimpin itu sifat-sifat diwariskan dari lahir sudah ada gitu ya, Gridman ya. Jadi dalam pendekatan Gridman ini berusaha mengidentifikasikan sifat yang dimiliki seorang pemimpin yang membedakan mereka dari orang yang bukan pemimpin. Jadi hasil penelitiannya hanya menemukan hubungan yang lemah. Jadi sebenarnya gini, persepsi bahwasanya pemimpin itu berdasarkan keturunan ya. Misal kalau bapaknya presiden, anak juga presiden. Dan kalau bapaknya pengusaha, kemungkinan anaknya pengusaha. Kalau bapaknya ketua partai, kemungkinan anak ketua partai juga. Jadi sudah ada di lahir itu. Ya. Jadi kalau misalnya bapaknya kakek bapaknya pernah jadi ya nggak bukan menjadi seorang pemimpin, mungkin dia juga nggak pemimpin ya. Nggak diteliti ya, diteliti ternyata lemah hubungan itu ya antara eh, eh, ciri bawaan diwariskan oleh orang tua eh, dengan ciri pemimpinan yang efektif itu lemah kepemimpinan ya. Jadi kesimpulannya bahwa kemampuan memimpin itu bukanlah warisan genetik ya, tapi dibentuk pada saat dia eh, mulai dari lahir sampai dewasa gitu. Itu dari mulai dia sadar sebagai manusia dewasa itu bakat muncul saat itu. Misal contoh saya itu mungkin ini contoh aja. Ya. Misal saya sekarang jadi pemimpin perusahaan. Ya. Mungkin saya lihat keturunan saya nggak ada seorang pun dari keluarga saya yang pemimpin. Mungkin jadi pegawai. Gitu. Tapi kok bisa jadi pemimpin gitu saya itu. Ya. Juga seperti SBY itu dulu kan orang tuanya kan petani. Suatu orang tua petani. Ya. Nggak ada jiwa kepemimpinan, kok bisa anak jadi presiden gitu. Ya. Jadi bukan warisan, jadi tidak ada kemungkinan seorang yang bapaknya biasa-biasa saja, keturunannya nggak ada pemimpin, tapi dia bisa pemimpin gitu. Ya. Gitu. Jadi mematahkan teori mengatakan bahwa seorang pemimpin itu sifat itu berasal dari warisan. Ya. Warisan. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Itu lagi sekarang tuh ada menteri siapa tuh? Menteri eh, Bahlul siapa ya? Apa nggak tahu namanya. Dia juga dulu nggak ada dari keluarga nenek moyangnya sampai itu nggak ada yang mimpin. Sekarang dia jadi menteri kan. Gitu. Jadi pemimpin efektif itu yang kedua efektif leader. Ya. Leader itu lah pemimpin efektif, pemimpin yang beretika. Ya. Satu aspek menjadi pemimpin etis lah, ethical leader, jujur. Jadi seorang pemimpin harus jujur ya, jujur, efektif leader. Kalau itu nggak, katakan dia tidak efektif. Ya. Dengan pengikut, pelanggan jujur dengan pengikut, pengikut itu artinya bawahannya. Ya. Jujur, jujur dengan pelanggan customer, jujur dengan pemegang saham, jujur dengan publik, serta menjaga integritas. Ya. Nah, itu dikatakan effective leader. Jadi seorang leader itu tidak akan efektif menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Misalnya seperti misalnya dia mau mengkoordinasi itu gagal gitu, karena dia nggak jujur, ya. Pembohong gitu, itu kan kacau gitu. Ya. Jadi secara teori pun tidak ada buku-buku nyatakan pemimpin itu harus berbohong atau pemimpin itu harus berbohong lah untuk mencapai tujuan, nggak ada ya. Eh, saya udah baca kepemimpinan itu nggak ada yang mengatakan pemimpin itu capai tujuan bisa aja berbohong, nggak ada ya. Nggak ada, jujur, integritas ya. Kejujuran, honesty mengacu pada kebenaran dan
non deception. Ini menyediakan keterbukaan yang disambut baik oleh pengikut. Ya. Jadi kalau dia terbuka ya, jujur, itu antusias tuh bawahannya itu. Dan biasanya bawahannya akan patuh sama dia. Ya. Jadi integritas itu berarti bahwa karakter seorang pemimpin utuh, itu utuh, terintegrasi, dan dasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kokoh. Dan dia bertindak sesuai dengan prinsip tersebut. Integriti itu ada semua aspek dia itu betul konsisten ya. Yang kejujuran itu. Misalnya ada juga pemimpin dia ke si A jujur, ke si B enggak. Kemudian tidak konsisten. Ya. Kemarin dia mengatakan ini, sekarang lain lagi. Benar-benar parah deh ya. Pemimpin seperti itu. Sudahlah berbohong, ngomong nggak bisa dipegang, mencela-mencela, dulu bilang A, serang B. Itu betul-betul bukan efektif leader. Tapi bisa jadi presiden seperti itu ya. Kalau gitu siapa yang salah? Yang salah itu bisa berapa kemungkinan ya. Karena dipilih rakyat, rakyat juga salah mungkin. Atau kalau nggak dia curang pemilu ya. Kalau di pilpres dia sebenarnya nggak menang. Karena masyarakat tahu bahwasanya nggak pantas jadi presiden atau jadi pemimpin. Dia bisa menang karena curangi, ya curang. Karena karena kalau kita lihat dari normalitas ya, itu di dunia ini yang paling banyak itu orang baik ya, orang baik pasti itu. Tidak ada satu negara itu mayoritas itu orang orang jahat nggak ada. Pembohong itu minoritas, ya. Penipu minoritas, ya. Karena outlier, ya. Penipu, pembohong, ya. Nah, itu minoritas, ya. Nggak ada yang mayoritas. Apakah mungkin ya mayoritas itu orang lebih suka kejujuran? Kok bisa pembohong ini jadi dipilih lebih banyak posisi? Itu ada yang salah itu, ada yang salah. Ya. Orang baik itu pasti suka memilih pemimpin yang baik, pasti itu, ya. Tapi pemimpin yang jelek dipilih, ada dua kemungkinan. Pemilih banyak yang jelek, ya. Banyak yang suka bohong, pemilihnya, atau dicurangi, mencurangi hasil pemilihan itu ya. Bisa jadi kan, gitu. Ya. Jadi karena masalah juga heran kok bisa ya. Misalnya negara antah berantah, kok bisa pemimpin itu terpilih gitu. Padahal saya nggak milih dia. Ya. Jadi aja sekarang itu eh, banyak masyarakat itu suka pemimpin yang jujur, yang memberikan contoh teladan, ya, beri role model bagi masyarakat. Di pada saat pemilihan bisa dia kalah karena dicurangi, ya, curangi, ya. Itu. Di kelas ini ada berapa orang? 6 orang. Kalau saya ambil pemimpin di luar ya, sudah jadi ini kalau 6 orang kan saya jadikan ketua kan nggak ada yang bersedia. Udah saya pilih di luar jadi ketua. Kita sudah tahu itu. Yang dulu itu ketuanya gak pembohong tuh. Jadi 6 orang jujur semua. Mau nggak milih pembohong? Mau nggak? Halo, halo. Iya, Hei, Pak. Nggak mau Pak. ini 6 orang ini orang jujur nih ya. Semua akan Jujur, Pak. sudah nggak mau cari di luarnya Pak, cari di luar. Kalau lo tuh cari pembohong, mau nggak milih dia pembohong? Mau nggak? Enggak mau, Pak. Nggak mau. Kalau sudah pembohong semua, sudah kan mau milih orang pembohong kan? Jadi karena sudah nggak pembohong, nggak mau pilih masa pimpin pembohong dari memimpin orang yang jujur. Mana mau jujur tuh milih penipu, pembohong ya, menjadi masyarakat mana mau, ya. Nah, kalaupun dia menjadi pemimpin orang mungkin dipaksa, dicurangi lah, dibikin kau pilih tapi seolah kamu milih dia, padahal enggak. Itu yang menyebabkan terjadi tidak wajar dalam memilih pemimpinnya. Ya. Jadi kejujuran dan integritas adalah dasar kepercayaan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin itu kalau presiden ya masyarakatnya, people-nya kan. Kalau dia perusahaan berarti bawahan dia, pegawai, pegawai perusahaan itu lebih suka kejujuran dan integritasnya. Nah, drive karakteristik lain yang dianggap penting untuk kepemimpinan itu adalah drive. Ya. Jadi ini karakteristik. Jadi kita menjaga trait strong leadership. Ya. Jadi satu drive. Pemimpin sering kali bertanggung jawab untuk memulai proyek baru serta memandu dia berhasil diselesaikan. Jadi drive ini mengacu pada motivasi tinggi yang menciptakan tingkat upaya yang tinggi oleh seorang pemimpin. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi tinggi, semangat, ya. Ya. Dia menciptakan suasana kerja yang baik untuk mencapai tujuan itu. Ya.
ada dorongan diri untuk mencari prestasi, memiliki energi. Jadi semangat, energik ya. Pemimpin itu boleh loyo dan gigih ya. Itu dia pemimpin tuh. Dan kadang-kadang sering dianggap ambisius, padahal nggak ambisius. Memang saya lihat hampir semua direktur utama perusahaan ya, ketua partai, pasti kalau dia bicara itu meledak-ledak semangat, ya. Penuh energi, ya. Dan dia mencari sesuatu yang baru yang bisa sesuatu yang terobosan-terobosan yang sehingga dia nggak punya prestasi. Ya. Kesannya ambisius kan, kalau tidak. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya ambisi lah, ambisi. Waktu dia nggak bisa pemimpin itu pasti punya ambisi. Ya, dia pengen ini, pengen ini. Ya. Tidak ada satupun pemimpin itu yang kalau dia memimpin perusahaan tidak ingin sesuatu, pasti ingin sesuatunya. Tujuannya lah yang perlu dilihat adalah tujuan itu. Apakah tujuan sesuatu itu mengembangkan perusahaan atau mengembangkan kepentingan pribadi? Itu beda ya. Ambisi untuk kepentingan pribadi, ambisi untuk kemajuan perusahaan itu beda. Kalau presiden itu ambisi untuk kepentingan partai, ambisi untuk masyarakat itu beda, beda sekali. Ya. Nah, yang dicari oleh pemimpin yang benar itu ambisi dia untuk memajukan entitas perusahaan. Ya. Gitu. Itu yang dicari. Jadi sehingga kalau dia ambisi untuk memajukan perusahaan, pasti dia berusaha menunjukkan karyawannya, ya, dan berusaha untuk efisiensi, berusaha untuk inovasi sehingga omsetnya naik. Ya. Dia berusaha untuk mencari terobosan-terobosan dikenal oleh masyarakat perusahaannya, produknya penuh kualitas tinggi, sehingga kalau misalnya omset naik, dia akan bisa mensetarakan karyawan. Ya, pemimpin itu yang paling kebahagiaannya apa? Bagi pemimpin. Pemimpin itu paling bahagia kalau bisa naikkan gaji karyawan. Yang kedua, dia bahagia kalau bisa mengangkat derajat karyawan, ya. Mempromosikan, mengangkat derajat itu kalau bisa kawan-kawan yang potensi itu dipromosikan di luar perusahaan untuk jadi direktur, ya, direktur utama, kepala divisi. Kalau di sini udah penuh, bisa ada 10 orang yang potensi jadi kepala divisi. Perusahaan punya 5 divisi. Nah, dia berusaha nanti ditawarkan ke perusahaan lain, di luar divisi. Karena di sini kan cuma 5, dia ada 10 orang potensi. Dia jual keluar itu. Oh, itu dia bahagia banget. Walaupun dia tidak mengatakan apa-apa. Itu pimpinan yang betul-betul memiliki integritas, efektif leader, efektif leader. Ya. Jadi itu pimpinan. Kalau sebagian besar mungkin saya temukan di perusahaan saudara itu pemimpin hanya mementingkan diri sendiri. Ada itu. Karena pemimpin hanya menganggap semua kerjaan itu prestasi dia semua. Tanpa mengatakan ke atasan dia, dia pemimpin lagi atasan. Dia punya pemimpin si A. Si A itu punya atasan si B. Si A itu akan ngomong si B semua atas prestasi dia, bukan atas bawahan. Ya. Pada titik tertentu, atasan si A itu akan melihat ini anak ini gimana ya. Nggak mungkin lah dia bisa ngerjakan semua sebanyak ini. Pasti bawahan yang ngerjakan. Jadi kalau dia mengatakan dia ngerjakan semua, dipastikan pemimpin di atas nggak percaya. Malah bumerang buat dia. Ya. Jadi karakteristik leadership itu ya bersifat trait itu kan sifat dari seorang pemimpin ya. Dan kategorinya masing-masing yang telah diintegrasikan melalui penelitian sifat selama bertahun-tahun itu. Ya. Jadi saya lihat ini beberapa karakteristik leader. Pertama adalah personal karakteristik ya. Dia apa? Punya energi, passion, humanity, apa? Humanity ya. Punya physical stamina, secara fisik dia sehat. Kemudian punya passion, punya energi yang kuat. Ya, personal karakteristik ya. Kemudian intelijensi dan ability. Dia punya intelijensi itu arti apa? Kecerdasan ya dan kemampuan, kapasitas ya. Ability, kemampuan. Jadi seorang pemimpin itu harus pintar ya. Nggak mungkin enggak ya. Nggak mungkin bisa pintar ya. Dan jarang ya seorang direktur itu nggak pintar. Habis semua direktur itu pintar. Ya. Karena butuh kepintaran untuk dia rapat, punya menilai bawahannya, mulai terobosan, mengenai strategik yang panjang, mendesain suatu sistem, culture di perusahaannya, itu perlu kepintaran. Intelligence, cognitive ability, knowledge, judgment, decisiveness. Yes, personality, those of this, cheerfulness, self-confidence, honesty, dan integrity, charisma, desire to lead, independence.
Kalau sosial karakteristik sosial, dia sociability, interpersonal skill ya. Jadi kemampuan dia apa suka menjalin hubungan ya. Comparativeness ya. Ability to enlist cooperation. Dan tech diplomacy ya. Nah, kemudian juga relative karakteristik drive, desire to excel, dependability, fair, effectiveness, perseverance, tenacity, social background, education, mobility, ya, belakang sosial, di pendidikan, mobilitas juga penting. Ya, jadi trait itu essential trait penting lah, karakteristik pribadi yang membedakan seorang pemimpin seperti hasil tadi sebelumnya, ya. Membedakan seorang pemimpin dengan yang lainnya itu pertama kecerdasan. Seorang pemimpin itu cerdas ya. Coba kamu lihat salah satu misalnya seperti si Chozin, Chozin, Chozin. Iya, Pak. Kamu buka video, kamu kerja di mana? Kerja di mana Chozin? Mau itu dibuka. Halo, Pak. Kalau di Di depan dulu. di 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 mana? perusahaan oil and gas, Pak. Oh, di gas. Itu Di kamu Weatherford. di Ya. cabang atau di kota pusat? Kenapa, Pak? Kamu di cabang atau di kota pusat? Saya di pusat untuk Indonesia, Pak. Oh, kota pusat. Ini cabang di beberapa negara ya? Ya, di Ada. beberapa negara, betul. Nah, Untuk di Indonesia saya di pusatnya, Pak. pusat di Jakarta. Nah, coba kamu perhatikan Di Jakarta. Betul, bos Pak. kamu di Jakarta, bos kamu di Indonesia itu ada di kantor pusat. Pernah nggak kamu perhatikan bagaimana karakteristiknya? Apakah dia termasuk orang cerdas, jujur, percaya diri, atau penampilan intelijensi, honesty, self-confidence, and appears. Penampilan juga memperhatikan penampilan sebagainya. Coba kamu lihat. Kalau dia cerdas nggak? Cerdas, Pak. Saya nilai sih cerdas, Pak. Cerdas. Pasti cerdas rata-rata kan? Rata-rata karyawan kan? Iya, betul, Pak. Pasti. Kemudian jujur Betul. nggak? Jujur nggak? Sejauh ini instruksi dan tim arahannya jujur, Pak. Jujur ya. Selalu Dia, untuk arahan-arahan jujur, ada betul. confident nggak dia? Percaya diri nggak? Sangat-sangat percaya diri. Nah, Terkait di pengadilan pun juga sangat percaya diri, Pak. penampilan ini gimana penampilan? Penampilannya? Penampilannya, kalau penampilan lebih ke sederhana sih, Pak. Sederhana. Tapi Sederhana. paling tidak dia berusaha menjaga penampilan sesederhana mungkin kan? Nggak sembarangan. Walaupun sederhana tapi nggak sembarangan Iya, lah. sesederhana mungkin. Sederhana tapi nggak sembarangan. Nggak sembarangan, betul-betul, Pak. Jadi kalau misalnya sederhana tapi Betul. pakai sendal, pakai itu bukan sederhana, sembarangan namanya. Tapi Bukan sederhana, iya. ya dia Iya, menjaga betul, Pak. penampilan, walaupun penampilan itu menggambarkan tingkat apa humbleitas dia. Dia tetap sederhana, tapi bukan sembarangan gitu ya. Iya, Misal contoh pakai betul, betul, sepatu Pak. se apa se, selaras dengan baju celana ya. Serasa baju. Walaupun misalnya walaupun sederhana. Itu dimiliki seorang pemimpin Mas. Ini ilmu yang generalistik ya, sangat universal. Jadi seorang pemimpin itu nggak mungkin dia tidak cerdas, nggak mungkin dia tidak jujur. Kalau dia nggak jujur itu akan hanya jangka pendek, jangka pendek. Dan habis itu dia habis itu tenggelam. Tapi kalau dia jujur ya, humble, memiliki sifat seperti ini, kalau dia selesai di PTA nanti banyak lagi pihak minta dia, PTB, PTC dan sebagainya. Ya. Pasti banyak minta. Orang orang selalu melihat dia kalau begitu dia selesai di suatu perusahaan akan menarik dia. Karena sifat seperti ini susah dicari, ya. Gampang menjadi pimpinan seperti ya cerdas, jujur, pede, penampilan oke, ya. Nggak gampang lah, ya, gampang. Dari 100.000 mungkin nggak banyak itu mungkin 5, 6, 7 ya. Nggak banyak ini, nggak banyak. Ya. Coba dari teman-teman saudara yang sudah punya teman sebanyak ini ada nggak yang punya karakter pemimpin seperti ini? Teman-teman saudara nggak? Nih si Josin, kamu punya teman kebanyak tuh. Halo,
Dengar nggak Halo, iya saya? Pak. Kamu punya teman banyak kan? Dengar Pak. Ada nggak temanmu yang dia cerdas, jujur, PD tinggi, penampilannya oke, ya? Ada nggak punya teman seperti itu? Berapa orang? Eh ada Pak pastinya dan Dia bilang udah pasti. Kamu lumayan ada banyak sih nggak? Pak. Itu kesannya kan kamu nggak tahu tuh. Ada pasti. Ada nggak tuh? Yakin kamu ada? Yakin ada? Yakin Pak, yakin ada dari teman yang Ada. terdekat yang bisa Dia saya dia nilai. dia Iya, dia ada Pak. nggak hanya cerdas, dia cerdas juga jujur dan juga PD dan juga penampilan oke. Iya, Nggak salah satu, nggak salah satu. Dia banyak cerdas iya. terus jujur, ya. Atau kalau kamu nggak dekat berarti nggak tahu kejujuran nggak bisa kamu nilai. Misalnya baru kenal dia cerdas tapi kamu tahu dia jujur berarti nggak termasuk kriteria, ya. Kalau kamu belum tahu jujur berarti masuk kriteria. Dia cerdas Pak, PD tinggi, tapi bisa belum kenal nggak bisa. Jujur itu kan harus sekali lama dipantau. Harus betul. Ya. Iya, betul. Nggak bisa bisa. Kalau PD mesti ada penampilan. Cerdas bisa dia cara ngomong itu bisa ketahuan dia cerdas. Penampilan bisa. Tapi Tapi jujur kalau aja jujur nggak susah. bisa. Jujur nggak bisa ya. Nah, jadi itulah karakteristik yang pribadi yang membedakan seorang pemimpin seperti cerdas, jujur, dan sebagainya. Ya. Jadi ya kalau dari hasil riset abad ke-20, peneliti para pemimpin yang telah mencapai tingkat kebesaran yang karena dikenal sebagai orang hebat ya. Jadi adalah gagasan bahwa beberapa orang lekan dengan sifat-sifat menjadikan mereka pemimpin alami. Jadi ini ada empat karakteristik trait ini yang dimiliki seorang pemimpin. Ya, empat ini. Hasil riset mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau dia penampilan itu termasuk dia itu humble, apa suka berteman, ya, ceria, ya, dan banyak senyum, ya. Itu termasuk penampilan itu, ya. Suka menjaga pertemanan dan sebagainya, ya. Itu. Nah, jadi dengan demikian dengan kemajuan bidang sosiologi tahun 1840 dan 50-an, peneliti pendekatan sifat memperluas pemeriksaan atribut pribadi dengan menggunakan bakat dan tes psikologi. Jadi studi ini mengamati ciri kepribadian seperti kreativitas dan percaya diri ya. Jadi PD juga kreativitas. Kemudian eh, ciri-ciri fisik seperti usia dan tingkat energi. Usia itu mempengaruhi. Jadi seorang pemimpin itu usia mungkin di bawah 60 ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu usia dan antara 50-60 itu masa-masa cukup untuk jadi pemimpin effective leader. Dan tingkat energi yang cukup kuat. Ya. Kesehatan. Jadi kalau di atas 60 kan biasanya banyak terganggu yang besar. Jadi kesehatan itu 45 sampai 60. Kalau di di perusahaan besar kadang hanya boleh 58 tahun maksimal direksi. Mereka batasi. Ya, kalau kualitas 58 mereka anggap sudah jadi penurunan dia ingat, penurunan fisik, nah, itu jadi tidak konsisten dan sebagainya, pelupa, gitu. Ya, itu penting ya. Usia itu penting. Ya. Kemudian dari Hoested Study, dari sesi riset Universitas Hoested, bahwa kepemimpinan tercermin dalam perilaku dan bukannya hanya ciri pribadi yang memberikan fokus untuk meneliti selanjutnya. Jadi satu rangkaian studi awal tentang perilaku pimpinan dilakukan oleh Hoested University. Ya. Jadi mengidentifikasikan dimensi spesifik dari perilaku pemimpin. Ia bersempit daftar hampir 2.000 perilaku pemimpin menjadi kuesioner yang berisi 150 pertanyaan. Nah, hasil gimana ya? Eh, jadi jadi itu sangat melengkapi bagi contoh sesuai dengan sejauh mana pelaku mereka memimpin yang terlibat dalam pelaku ini. Harus peringkat menghasilkan dua kategori luas dari pelaku pemimpin. Kemudian disebut dengan struktur pertimbangan dan inisiasi, consideration dan inisiasi structure. Ya. Pertama, sudah pertimbangan menggambarkan sejauh mana seorang memimpin peduli terhadap bawahannya. Jadi menghargai ide dan perasaan mereka dan membangun rasa saling percaya. Jadi ada dua mereka temukan itu consideration dan inisiasi sektor. Nah, consideration itu lah seorang pemimpin itu harus memiliki sifat peduli terhadap bawahannya. Ya.
Gitu. Jadi menghargai ide. Jadi kalau bawahannya punya ide, dihargai betul, tidak diremehkan, dilecehkan dan sebagainya. Dan juga menjaga perasaan dari bawahannya. Ya. Membangun rasa saling percaya. Kadang-kadang pemimpin yang baik itu apapun ide kalian selalu dipuji, ya, dipuji. Ya, meskipun pada akhirnya dia menyatakan ini belum saatnya dilakukan seperti ini, mungkin nanti gitu. Padahal itu ada alasan cara menolak ide dari bawahan. Tapi cara dia ngomong itu bagus ya. Oh ini bagus ide kamu ini ya. Tapi mungkin akan kita butuhkan beberapa tahun lagi, bukan sekarang gitu. Atau kita simpan dulu nanti kita pertimbangkan bisa juga seperti itu. Ya. Jadi itu consideration itu ya. Jadi bagaimana dia bisa peduli terhadap bawahannya, menghargai ide, perasaan mereka, membangun rasa percaya diri. Ini juga nggak semua pemimpin ya yang punya seperti itu. Kemudian yang kedua ini setting structure. Ini menggambarkan sejauh mana seorang pemimpin berorientasi pada tugas dan mengarahkan kegiatan kerja bawahannya menuju ke pencapaian tujuan. Jadi job oriented ya, pemimpin seperti itu. Jadi pelaku pemimpin ini termasuk mengarahkan tugas, membuat orang bekerja keras, merencanakan, memberikan jadwal yang jelas untuk aktivitas kerja, yang merintahkan dengan tangan besi. Jadi target, pokoknya bekerja target. Dia terlibat dalam pekerjaan, dan sebagainya. Jadi kalau eh, ada pemimpin itu misalnya, pokoknya saya percaya sama kamu deh, pokoknya selesai. Itu bukan pendekatan tugas itu, ini pendekatan pertimbangan lain ya, yang lain. Ya. Nah, ditambah mengkorelasikan kedua jenis. Jadi ada dua jenis ini hasil studi dari holistic studies itu adalah pemimpin itu harus ada variabel tambahan dalam bentuk pertimbangan dan ide, pertimbangan dan initiating structure. Ya. Jadi studi tambahan yang mengkorelasikan kedua jenis pelaku pemimpin ini dan nampaknya pada awalnya menunjukkan bahwa superior yang considerate perhatian memiliki dampak yang lebih positif terhadap kepuasan bawahan daripada supervisor yang sering menyusun. Jadi itu maksudnya. Nah, jadi ini ada dua ini, consideration dan initiating structure. Jadi consideration itu termasuk perhatian kepada bawahan, tentang initiating structure task oriented. Jadi satu sisi dia punya perhatian ke bawahan, sisi lain dia target. Jadi ada motivasi dia kenapa dia ada pertimbangan consideration karena ini sesuatu yang diambil dari karyawan itu. Brown University Michigan Studies. Jadi studi Universitas Michigan ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan langsung membandingkan perilaku supervisor efektif dan tidak efektif. Jadi efektivitas pemimpin itu ditentukan oleh produktivitas kelompok bawahan. Ya. Efektivitas pemimpin, effective leader ya. Kemudian studi lapangan awal dan wawancara di berbagai lokasi pekerjaan menghasilkan keseluruhan yang mirip dengan LBDO yang disebut dengan supervisasi, LBDQ. Dan sering waktu para peneliti Michigan menetapkan dua jenis perilaku pemimpin, masing-masing terdiri dari dua dimensi. Pertama, pemimpin yang berpusat pada karyawan, ya, itu employee center leaders menampilkan fokus pada kebutuhan manusia bawahan mereka. Ya. Jadi dukungan pemimpin dan fasilitas interaksi adalah dua definisi berdasarkan perilaku yang pusat pada karyawan. Ya. Jadi gaya kepemimpinan yang berpusat pada karyawan tadi kan ada pusat pada ini tugas kan, oriented atau job oriented. Ya. Jadi berbeda dengan pemimpin berpusat pada karyawan. Employee center pemimpin yang berpusat pada pekerjaan, the job center leader mengarahkan kegiatan kepenjadwalan, sesuai tugas dan mencapai efisiensi. Jadi kalau pemimpin itu job oriented ya, dia lebih cenderung pada target. Yang penting bagaimana kita selesai diawasi ya dalam efisiensi dan kesannya lebih kaku kan dibandingkan tipe pemimpin yang sifatnya berpusat pada karyawan. Ya. Karena itu dia mengetahui bagaimana kehidupan keluarga, kehidupan di kantor dan sebagainya. Jadi tidak seperti pertimbangan memulai gaya struktur yang ditemui oleh studi real estate sebelumnya. Para peneliti Michigan ini menganggap kepemimpinan yang pusat pada karyawan
dan kepemimpinan bersifat pada pekerjaan sebagai gaya yang berbeda yang berdatang satu sama lain. Jadi eh, apa be- berbanding terbalik lah. Seorang pemimpin yang bersifat karyawan, yang pemimpin bersifat pada pekerjaan. Jadi itu dari style dari pemimpin itu ya. Selain dari studi Michigan menunjukkanlah pengakuan bahwa seringkali perilaku penekanan tujuan, proses kerja, dukungan, dan proses interaksi dapat dilakukan secara bermakna. Ya. Orang lain dalam kelompok dapat memberikan perilaku ini yang meningkatkan kinerja. Ya. Jadi perilaku kepemimpinan itu ditunjukkan untuk mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Kinerja juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan situasi di mana para pemimpin dan bawahan bekerja. Di pentingnya situasi akan dieksplorasi dalam bab berikutnya. Jadi di studi di Universiti Michigan itu eh, tentang kadar pendekatan karyawan eh, eh, pada bawahan ya. Jadi dia lebih fokus pada bagaimana karyawan itu punya kinerja baik ya, puas bekerja dan sebagainya. Tidak sekedar target yang harus dipenuhi. Jadi ini beda employee center pelaku kepemimpinan yang menampilkan fokus pada kebutuhan manusia bawahan. Lebih humanism ya, dengan employee center. Employee center itulah pelaku kepemimpinan di mana pemimpin mengarahkan kegiatan menuju efisiensi, pemotongan biaya, penjadwalan dengan penekanan pada tujuan dan fasilitas. Jadi beda apa kalau pemimpin employee center ini dia lebih cenderung pendekatan humanism ya. Dan apa permasalahan pribadi juga dia tahu kalau itu dia peduli juga dengan kondisi keluarganya, kondisi di rumah dan sebagainya. Job center enggak, dia enggak peduli. Urusan keluarga nggak bisa dibicara di kantor. Itu kalau job center yang lebih targetnya tugas saja. Ya. Hmm. Jadi seperti misal, mungkin saya tanya, Pas Siti Mulyana, kamu kerja di mana? Di motor Honda, Pak, di Kamu main tuh dealer. Honda, betul Honda. Itu eh, kamu bekerja di Motor Honda tuh PBI beda-beda. Misal kamu di PT Wahana Makmur Sejati, apa? main dealer. PT apa? PT Wahana Makmur Sejati, Pak, main Awalnya mau dealer. sejati ya. Heeh. Nah itu kepala cabang apa istilah nama itu? Yang mimpin tempat kamu bekerja nama apa? Kepala cabang atau direktur atau apa? Atau Direktur pemilik, kalau atasan saya, Pak. atau pemilik perusahaan apa? Direktur, Pak. Direktur ya, direktur ya. Nah, Mm-mm. kamu lihat amati, direktur surat itu punya sifat employee center atau job center di pengamatan kamu. Dia eh, apa ya, Pak? Kayaknya dia kadang employee center, kadang job center. Oh, jadi apa perpaduan ya? Iya, Kalau kamu katakan paduan. di employee center cirinya apa? Di employee center cirinya apa? Dia suka ini Pak, kayak misalkan bagaimana sih, misalkan nih ya Pak, Iya. dari pola pekerjaan terus kita nggak achieve, terus dia tuh suka nanya dulu nggak achieve-nya karena apa. Jadi dia tuh kayak nggak apa sih, nggak langsung menyalahkan, tapi dia akan mencari tahu kenapa kita nggak achieve gitu sih. Berarti kan masalah pekerjaan kan, nggak ada Iya, masalah pribadi kan. Berarti job center itu. job Job center. center. Jadi kalau masih bicara masalah pekerjaan, kenapa target nggak tercapai, kenapa nggak efisien, ada apa, apakah kamu tidak menguasai pekerjaan, apakah perlu ada sekolah lagi, sebenarnya itu masih bidang pekerjaan juga sebenarnya. Ada nggak Hmm, ada ide bicara gitu itu? kalau tentang selain pekerjaan gitu ya Pak. Iya, ada nggak? Ada juga. Jadi dia suka sharing-sharing, suka bertanya-tanya tentang uh, terhadap bawahannya gitu ya. Maksudnya Iya, kayak kebutuhan kamu tuh apa, terus kayak iya, iya. ya pokoknya secara personal tuh dia suka ngobrol gitu, Pak. Oh iya, iya. Mm-mm. Berarti dia mempunyai sifat employee center dan job center ya. Iya. Iya. Ya memang ini dua karakter berbeda, tapi seorang pemimpin bisa memiliki kedua karakter ini. Tapi ada juga pemimpin yang tidak lebih suka job center, tapi nggak suka employee center, ada juga.
Dan juga pemimpin itu yang utama policy center, nanti baru target berikutnya target. Jadi dia sebenarnya policy center, tapi setelah itu job center. Ya. Jadi misalnya dia mulai dari peningkatan secara personal ke bawahannya, ujungnya supaya dia itu mau bekerja giat sesuai dengan perintah dia itu. Berarti policy center. Tapi kalau dia dimulai dari target, efisiensi, nah kemudian baru ujung-ujungnya dia nanya masalah keluarga, tapi itu porsi sedikit, berarti dia job center dia. Ya. Jadi fokus utama mana ya? Jadi kalau dia murni play center, berarti terkesan seolahnya dia nggak peduli dengan target. Dia nggak peduli dengan target. Bagi dia target itulah akan dapat dicapai kalau seandainya peningkatan persuasif personality itu akan kuat dengan bawahan otomatis. Jadi dia sebenarnya kesannya nggak job center. Ya, kalau job center juga gitu. Dia lebih fokus kepada bagaimana pekerjaan selesai. Ya. Sedangkan peningkatan secara personality itu hanya tambahannya aja buat dia. Ada waktu senggang boleh cerita. Tapi sebenarnya dia nggak seperti itu. Dia utamakan job center itu. Ya. Jadi lihat seorang pemimpin itu posisi terbanyak itu pada job center atau employee center. Nggak mungkin dua-duanya sama banyak. Kalau dia itu employee centernya lebih banyak pada job center, berarti dia lebih suka pada employee center. Job center ya. Jadi tidak apa sama seperti manusia itu ada sisi baik ada sisi buruk ya. Jadi semua trait itu ada di manusia. Tapi ada manusia yang sisi buruknya lebih sedikit, sisi baiknya lebih banyak. Berarti dia baik gitu. Ya. Kemudian ada juga manusia yang posisi buruknya lebih banyak, sisi baiknya lebih sedikit, berarti dia buruk gitu. Ya. Buruk karena posisi buruknya lebih banyak gitu. Ya. Nah, kemudian di tipe lain ya. Black and Mountain University of Texas mengusulkan teori kepemimpinan dua dimensi yang disebut leadership grid. Ya. Jadi disebut pada penelitian Hill, dua dimensi itu dua kriteria kepedulian terhadap manusia dan peduli terhadap produksi. Ya. Jadi kemudian terhadap ini sebenarnya dua dimensi sama kayak seperti employee center sama job center. Ya. Jadi peduli terhadap manusia, humanism ini kan eh, eh, tadi ini kan seperti employee center ya. Kemudian kalau peduli terhadap produksi itu sebenarnya kan sama dengan job center, job center ya. Sebenarnya sama. Ya. Nah, tapi dikasih skor untuk kriteria ini dibuat pada visi dengan sumbu yang sesuai dengan masing-masing masalah. Seperti gambar 24 itu. Jadi kalau 24 itu dikasih misal country club management, team management, middle development management, apa impoverished management, authority complaint management. Ya. Dua dimensi dan 5 dari 7 gaya kepemimpinan utama. Ya. Dimensi pertama Pak, ini dimensi politika itu dimensi concern for people. Dimensinya. Dimensi yang concern for result, ini concern for people seperti employee center kan. Center. Kalau yang concern for result itu job center ya, job center. Dua dimensi ini. Dua dimensi ini mendapatkan 7 gaya kepemimpinan. Ya. 5 di 7 gaya kepemimpinan, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masing-masing ada nilainya. Ya. Jadi manajemen tim 9,9 ya, ini 9,9 nih. 9,9 mana? Ini 9,9 yang ini. Tapi 9,9. Ini ya, tim manajemen ya. Jadi tim manajemen sering dianggap sebagai yang paling efektif dan rekomendasikan karena anggota organisasi bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Jadi saya perhatikan dimensi yang area ya, bidang yang 9,9 ini, itu adalah di mana pemimpin itu antara konsep dari employee center sama job center itu hampir sama kuatnya, sama kuatnya. Ya. Kalau yang country club management ini pemimpin yang suka gaul ya sama bawahnya, memanjat dari di bawahnya, tapi di segi hasil dia agak lemah, ya, agak lemah, ya, terbengkalai. Kalau yang middle ini tengah-tengah, ya, artinya concern people-nya sebagian,
Karena konsep Islam sebagian, ya nggak begitu kuat, sesama lemah, tapi yang bersama. Jadi misalnya dia suka terhadap praktik karyawan, tapi tidak begitu optimum ya. Hasil dia sama, nggak optimum. Kalau pada area ya apa ya ini yang bertiga ini sesama ini paling lemah ini ya. Jadi lebih lemah kemampuan konsep for people, konsep for juga lemah ya. Kalau yang sebelah kanan bagian bawah inilah dia banyak konsep pada hasil ya, sedangkan konsep terhadap uh, people agak kurang ya. Jadi yang paling bagus yang ini nih, yang tim manajemen ini dia kompak ya. Dia sering secara pribadi mereka sering dekat ya. Mungkin berdekat itu sama keluarga mereka sering melakukan perjalanan, turne, sering berkumpul keluarga mereka. Setiap tahun mereka family gathering ya. Tapi pekerjaan juga giat mereka bekerja. Nah, ini yang semua tim manajemen ini di 99 nilainya. Itu bagus ya. Ini dua dimensinya yang bisa dijelaskan di sini oleh hasil riset dari Black and Mountain University Texas ini. Ya. Bagaimana pendekatan perilaku ya? Autokratik dan demokratik leader. Ya. Jadi diserangkan dalam pembahasan sebelumnya, ya, kekuatan bukan hanya ciri pribadi, tapi juga pola perilaku ya. Jadi alih-alih melihat ciri-ciri pribadi individu, beragam program penelitian tentang perilaku, kepemimpinan itu berusaha mengungkapkan perilaku yang dilakukan oleh para pemimpin efektif. Perilaku dapat dipelajari lebih mudah daripada ciri-ciri, memungkinkan kepemimpinan dapat diakses oleh semua orang. Jadi bisa dipelajari lah. Studi yang berfungsi sebagai independen dahulu, peningkatan perilaku mengakui gaya kepemimpinan autokratis dan demokratis. Seorang pemimpin autokratis apa? Orang yang cenderung memusatkan otoritas dan memperoleh kekuasaan di posisi kontrol, penghargaan, dan paksa. Ini autokratis. Ya. Jadi kalau bahasa itunya uh, orang yang benar-benar mendewakan jabatan lah ya, jabatan. Ya. Dia betul-betul berkuasa dan jabatan dan kekuasaan dimiliki. Ya. Dan juga kontrol ingin dihargai lah, ingin dihargai. Dan itu memaksa. Selama pemimpin demokratis mendelegasi kewenangan pada bawahannya itu yang tugas dan tergantung pada rasa hormat bawahan untuk pengaruh. Jadi demokratis lebih lebih apa? Lebih menyatu ya. Autokratis ini eh, cenderung otoriter. Ini kan otoriter ya. Itu otoriter ya. Memperoleh ada pusat kekuasaan, semua kejadian di perusahaan itu sekecil apapun dia harus tahu itu. Dia harus persetujuan dia. Ya. Jadi ya kita lihat perbedaan autokratik dan demokratik leader. Ya. Biasa autokratik itu cenderung apa perilaku leadershipnya cenderung ke arah ke job center, ya. Center biasanya. Kalau demokratik itu cenderung kepada apa kerawan ini ya, kepada people center ya, orang-orang dalam itu. Nah, apa tadi dikatakan seorang pemimpin bagus itu ya, people center kuat, job center juga kuat ya. Ya, itu jarang juga sih ditemukan pemimpin seperti itu ya. Jadi pasti pemimpin yang normal itu kalau enggak job center kuat, kalau enggak people centernya kuat ya. Jarang dua-duanya kuat ya. Kalau dua-duanya itu paling disukai, pemimpin seperti itu paling disukai oleh karyawan. Ya. Jadi saya lihat apa kalau ini dimensi ya. Jadi ada dua dimensi authority menggunakan otoritas, kemudian menggunakan freedom kebebasan, ya. Atau demokratis, waktu itu kan kebebasan. Jadi pada level di mana otoriti tinggi dibandingkan ke freedom untuk demokrasinya, mereka itu membuat keputusan dan announce sendiri, keputusan mengumumkan sendiri. Kemudian kalau mereka self decision, mulai itu. Jadi makin ke atas ke kanan ya, ke kanan cenderungnya lebih demokratis ya, dibandingkan dia autokratis. Ya. Jadi
seperti manajer sales decision itu lebih demokratis dibandingkan manajer yang cenderung ambil keputusan dan announcement. Kemudian manajer yang punya ide dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pada bawahannya, dia cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan manajer yang membuat keputusan dan pengumuman dia announce it. Dan lebih demokratis dibandingkan manajer yang itu sole decision. Dan seterusnya. Nah, makin kunjung seperti kalau saya ekstrim ya. Kalau manajer yang paling tinggi otoritasnya itu manajer yang membuat keputusan dan announcement ya, produk-produk yang berumumkan. Sedangkan yang demokratis apa? Itu manajer yang mengizinkan subordinate untuk berfungsi dalam batas waktu limit ya untuk supervisor. Jadi dia melegasikan pekerjaan ke bawah kan, ya. Lebih demokratis. Leadership yang berjuang demokratis bisa pekerjaan lebih enteng pada pimpinan sifatnya otoriter ya. Karena semuanya diurusin sama dia, ya. Sehingga beban kepala bisa pecah, bisa berat. Ya. Jadi kalau pimpin demokratis itu dia yang enteng aja. Ada susah, ada susah. Jangan stres juga biasa seperti itu. Lalu bagaimana individual secara individu, bagaimana leadership secara individu ya. Ya. Jadi teori sifat dan perilaku tradisional, trade dan behavioral theory. Itu mengasumsikan bahwa seorang pemimpin mengadopsi gaya kepemimpinan umum yang digunakan dengan sistematik anggota kelompok. Pendekatan lebih baru untuk penelitian perilaku kepemimpinan individual, sebaliknya hubungan spesifik antara seorang pemimpin dan setiap pengikut individu. Ya. Jadi individualist leadership itu dasarkan pada gagasan bahwa seorang pemimpin mengembangkan hubungan unik dengan setiap bawahan atau anggota kelompok yang menentukan bagaimana pemimpin berperilaku terhadap anggota dan bagaimana anggota menanggapi pemimpin. Di dalam pandangan ini, kepemimpinan adalah serangkaian diet atau serangkaian interaksi dua orang. Interaksi. Ya. Di pandangan Didik berfokus pada konsep pertukaran. Apa yang masing-masing pihak berikan dengan terima dari yang lain. Nah, kalau sekarang namanya kolaborasi, saling melengkapi ya. Itu mencapai tujuan yang lebih besar. Kalau sendiri mungkin tujuan agak berat dicapai. Ya, kalau berkolaborasi tujuan bisa dicapai dengan baik. Jadi teori kepemimpinan individu sudah diperkenalkan 40 tahun lalu. Jadi sekitar tahun berapa? Tahun 80-an ya, 80-an. Ya. Nah, perkembangan penelitian ini sebenarnya sudah dari tabel 26 itu ya. Yang pertama adalah kesadaran akan hubungan antara seorang pemimpin dan setiap individu, bukan antara seorang pemimpin dan kelompok pengikut dia. Ini secara individu ini. Ya. Ini tahap pertama. Leaders will fall and threat have different effect across flower, creating in group and out group. Nah, tahap kedua memeriksa atribut spesifik dari hubungan pertukaran. Tahap ketiga adalah mengeksplorasi apakah para pemimpin dapat dengan sengaja mengembangkan kemitraan dengan setiap anggota kelompok. Ya. Ini vertical debt linkage model ini. Jadi dia berpendapat bahwa pentingnya angka 2 yang dibentuk oleh seorang pemimpin dengan setiap anggota kelompok. Ya. Jadi Timon awal menunjukkan bahwa pengikut memberikan deskripsi yang sangat berbeda dari pemimpin yang sama. Ya. Kenapa? Karena masing-masing bawahan itu punya perspektif yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda dalam pimpinan. Ya. Bagi karyawan yang kepentingan cuma bisa bekerja ya, depan nganggur ya, biasanya apapun perilaku pemimpin pasti dia nggak hebat lagi. Karena dengan pemimpin itu dia bisa bekerja, bisa makan dan sebagainya. Jadi ada logikanya itu.
memberikan suatu perubahan pimpinan, nggak ada. Itu sebenarnya sudah kan, sudah itu coba cek, misalnya sudah dikembalikan dengan teman-teman di kantor. Pasti cara pandang dia terhadap pimpinan berbeda dengan saudara. Karena mereka punya prioritas yang berbeda dan punya target-target berbeda dalam hidupnya. Ya. Jadi dua pola perilaku sistem ini bawaan ditemukan ada dalam kelompok atau kelompok luar. Jadi in-group subordinate atau out-group subordinate ya. Jadi di dalam 27 itu melukiskan perbedaan dalam perilaku pemimpin terhadap anggota dalam kelompok versus anggota dalam kelompok ya. Ya. Sebagian besar dari kita pernah memiliki pengalaman dengan kelompok apapun, apakah itu kelas perguruan tinggi, tim atletik, atau kelompok kerja, sadar bahwa beberapa pemimpin mungkin menghabiskan waktu yang tidak profesional dengan orang-orang tertentu, dan bahwa orang dalam ini adalah seringkali sangat dipercaya dan dapat memperoleh hak istimewa. Ya. Dalam terminologi model FDL itu orang ini akan menganggap partisipasi dalam in group dengan pemimpin. Sedangkan anggota lain dari kelompok ini yang tidak mengalami rasa percaya yang pertimbangan istilah akan berpartisipasi dalam hubungan out group. Ya. Jadi anggota dalam kelompok mereka yang menilai tinggi pemimpin telah mengembangkan hubungan dekat dengan pemimpin dan sering menjadi sistem memainkan yang kunci. Ya. Anggota out group bukanlah pemain kunci di unit kerja. Ya. Itu yang bukan kunci anggota in group itu. Ya. Oh. Di tahap kedua dalam pengembangan teori kepemimpinan, individu mengeksplorasi pertukaran pemimpin anggota, ya, secara lebih rinci. Dia menemukan bahwa dampak pada hasil itu tergantung pada bagaimana proses LMX berkembang dari waktu ke waktu. Jadi teori LMX itu mengusulkan hubungan kualitas yang lebih tinggi dan ini akan menghasilkan kinerja lebih tinggi dan kepuasan kerja lebih tinggi, lebih besar bagi anggota dalam kelompok dan penelitian secara umum dan pendukung kawasan. Ya. Kenapa partnership building ya? Partnership building dalam penelitian fase ketiga fokusnya pada apakah para pemimpin dapat mengembangkan hubungan positif dengan sejumlah besar bawahan. Ya. Kritik terhadap teori LMX sebelumnya menunjukkan bahwa ada bahaya pemimpin yang bangun hubungan in group atau grup yang sangat berbeda. Dia dapat menyebabkan perasaan kebencian atau bahkan permusuhan antara peserta out group. Ya. Dan jika pemimpin dianggap memberikan keuntungan yang berlebihan dan menguntungkan anggota in group, anggota grup mungkin memberontak. Apa merusak organisasi. Di fase ketiga, fokus adalah pada apakah para pemimpin dapat mengembangkan hubungan positif dengan sejumlah peserta bawahan. Ya. Kritikan terhadap diri LMX sebelumnya itu menunjukkan bahwa para bahaya pemimpin membangun hubungan in-group dan out-group yang sangat berbeda. Jadi dia membedakan in-group sama out-group. Ya. Tidak ada perasaan
kebencian atau bahkan permusuhan di antara peserta grup. Ya. Jika pemimpin dianggap memberikan keuntungan yang berlebihan dan menguntungkan anggota grup mungkin memberontak dapat merusak seluruh organisasi. Oleh selain itu, beberapa penelitian telah menemukan bahwa para pemimpin cenderung mengkategorikan ke dalam kelompok dan kelompok dalam kelompok in group sama out group. Ya. Yang studi abad sebelumnya, para pemimpin dilatih untuk menawarkan kesempatan hubungan berkualitas kepada semua anggota kelompok. Ya. Dan para pengikut menanggapi tawaran tersebut secara dramatis meningkatkan kinerja mereka. Jadi saat hubungan ini semakin matang ya, antara uh, pemimpin dengan bawahannya, maka si kelompok kerja menjadi lebih produktif. Ya. Hasilnya luar biasa, produktivitas naik. Ya. Ya. Pemimpin dapat mengandalkan pengikut untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk kinerja tinggi. Dan pengikut berpartisipasi dalam pengaruh keputusan implikasi pertemuan ini. Ya. Jadi topik lain yang bisa mendorong di sisi perubahan lah, itu kewirausahaan, third encourage entrepreneurship. Jadi kewirausahaan itu mengacu pada memulai usaha bisnis, mengatur sumber daya yang diperlukan, dan menanggung risiko dan imbalan yang terkait. Di pemimpin wirausaha itu menampilkan banyak karakteristik yang sama dengan pemimpin lainnya. Tapi beberapa sifat sangat penting bagi wirausaha. Jadi contoh ni di buku ni contoh sifat kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu kalau di dalam ilmu kewirausahaan itulah entrepreneurship itu bagaimana seorang itu uh, punya bakat dan membuat jenis usaha baru, mengolah usaha baru. Dan setelah usaha matang, dia akan bikin lagi usaha jenis lain yang baru. Ya. Jadi dalam waktu dekat dia bisa punya banyak perusahaan. Jadi uh, dalam sifat kewirausahaan ini juga ada pada pemimpin perusahaan. Jadi ada dua nih. Satu, seorang pemimpin itu dia akan melakukan kewirausahaan itu di luar perusahaan tempat dia bekerja. Dia mandiri. Dia bikin perusahaan baru. Dia keluar dari perusahaan lama, masuk perusahaan dirikan sendiri. Dan selalu melakukan inovasi setiap saat yang dibutuhkan. Sekarang kalau dia bekerja di tempat yang pihak lain ya, di situ ada punya tahapan juga bagaimana kewirausahaan dalam membangun pertumbuhan perusahaan pada bekerja. Ya. Misalnya dia berusaha untuk bikin cabang baru, ya, bikin produk baru dan sebagainya. Ya. Mencari sumber-sumber potensi pasar yang diperlukan. Ya. Itu juga terkait dengan masalah entrepreneurship kewirausahaan yang melekat pada pribadi dari manusia itu. Wah. Jadi inti dari leadership esensial adalah untuk memahami pentingnya sifat dan perilaku dalam mengembangkan teori dan penelitian kepemimpinan. Beberapa ciri yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif
termasuk optimisme, percaya diri, jujur, dan ada punya dorongan untuk maju. Jadi meskipun sebagian besar sifat dan kemampuan pribadi telah diasosiasikan dengan pimpinan sukses, tapi sifatnya tidak selalu tidak menjamin kepemimpinan efektif. Meskipun sukses tidak efektif. Ya. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa kekuatan pemimpin yang berbeda mungkin lebih cocok untuk jenis orang kepemimpinan yang berbeda pula. Ya. Ada tiga jenis peran. Tiga jenis peran. Pertama, peran operasional, peran kolaboratif, dan peran penasihat. Dengan kata lain adalah angka 2 antara seorang pemimpin dan pengikutnya. Pengikut memiliki hubungan yang berbeda dengan pemimpin. Yang kemampuan pemimpin untuk mengembangkan hubungan positif dengan masing-masing pengikut kontribusi terhadap kerja tim. Ya. Jadi anggota tim itu perlu memiliki peningkatan erat dengan pemimpin. Jadi dalam teori LMX mengatakan bahwa hubungan yang berkualitas tinggi memiliki hasil yang positif bagi para pemimpin, pengikut dan unit kerja, ya, organisasi. Kira ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan enggak? Cukup, Pak. Aman. Ya. Sudah baca aja lah ya. Saya nggak usah juga saya menjelasin. Pak mau nanya Pak, Ya, silakan. kalau Ya. untuk tugas video itu boleh nggak sih Pak pakai background? Background latar belakang suara nyanyi segala macam. Iya Pak, atau Kalau post aja? nggak apa-apa asal jangan kena itu copyright. Oh iya Ya. iya. Jadi kalau pakai background sound itu, kalau seandainya kamu cari musik-musik yang no copyright, NCF nama apa? NCR, no copyright. Ya. Ada Oke. tuh di YouTube kamu cari deh lagu-lagu yang ada nggak ada copyrightnya ada banyak. Itu kan dilakukan oleh Ya, YouTuber kan itu. Nah, itu kamu cari pakai itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu musik kamu ambil dari aplikasi video itu nggak bisa kena copyright semua itu. iya Itu Pak. Oke. kamu ambil background dari lagu-lagu yang ada di HP-mu dimasukkan ke dalam background sound terkait dengan video kamu. Itu kena juga tuh. Ya. Jangankan itu ya penuh satu lagu. Kadang mutar 1 menitnya langsung kena. Ya. Tapi ingat nih kalau seandainya lagu yang kamu kutip itu lagu-lagunya apa bukan lagu populer ya, maka kamu biasa dimaafkan oleh pengarangnya. Ya. Apalagi kamu bikin YouTube itu kan apa yang view kan nggak banyak. Iya Pak. Oke. Terima Ya, kasih Pak. oke. Boleh nggak apa-apa bagus saja, tapi jangan kena copyright ya. Karena nanti hasil karya surat itu dilihat oleh publik ya, saya di YouTube ya. Publik. Jadi bisa juga kamu bisa sharekan di apa di Facebook kamu, sharekan di mana di TikTok kamu bisa juga ya. YouTube-nya. Sharekan juga di IG-nya, boleh aja nggak apa-apa. Karena kalau kita nyimpan sendiri kan boleh gede juga itu bisa. Tapi kalau nggak ada pertanyaan ya, ini waktunya 15 menit saya udah ngantuk banget ya. Terima kasih. Bapak, Ya, aku belum masuk Google Classroom. Tadi pakai yang kode yang di grup itu nggak bisa. coba saya buka ya.
Oke. Ya, coba ya. Ini. Ini kodenya. Coba kode ini nggak apa siapa namanya? Si Iya, Pak. Febri. Tadi aku sudah pakai, cuman dia keterangannya kelasnya nggak ada. Loh, Kelas tidak kamu ditemukan pakai gitu. kamu pakai email juga email apa? IBS nggak? Oh, pakai pribadi. Oh nggak bisa pribadi nggak bisa. Oh, Kalau pakai pakai IBS ya, Pak. IBS, ya pakai IBS pribadi Oke, nggak bisa. oke. Karena ini Oke, saya buka, nanti. ya karena saya Google IBS kan. Jadi Oh, email Google saya itu di bawah naungan eh, IBS, Google IBS. Nah ini kan GSLSA mengacu ke email yang di bawah naungan IBS. Itu email saya itu kan sparta.ibs.ac.id kan. oh, oke, Pak. Nanti aku itu ya, Pak. Nanti aku coba lagi. Ya, ya. Kamu tinggal di mana sih di luar kota? Di mana tinggal? Enggak, Pak. Aku di Kamu Jakarta tinggal Barat. oh Jakarta ya. 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 Itu soal kita nggak bisa ketemu kan karena online terus nih sampai di akhir. Iya, Pak. Makanya itu dulu saya waktu baru dulu lupa ngasih tahu ke mahasiswa. Pada ibu mahasiswa Pak nggak bisa masuk. Saya nggak tahu penyebab ternyata penyebabnya dia pakai email pribadi, bukan email Iya. BS. Iya, Pak. Pantes tadi nggak bisa. Ya, email pribadimu tahu kan dengan IBS, email IBS tahu kan? Tahu, Pak. Tahu ada. Ya, ada itu pakai itu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Tapi kalau kamu masuk ya dia tidak bisa masuk ke GSL, kamu nggak bisa juga menikmati itu PowerPoint. Ini contoh ini saya masukin dulu ya, lupa saya lupa, bentar, bentar ya, saya masukin ini. Oh, ini loading ya, saya mau ngirim PDF-nya nih, ini loading. Ini saya masukin data ya, bentar.
Ini udah saya apa? Udah saya kirim itu ya materinya. Oke. Ini hasil saya nih, udah saya kirim materinya. Nih, saya kuliah kedua ya. Ini bisa sudah lihat di GCL ya, materi hari ini. Ya. Oke, saya ulang lagi nanti kita kuliah pengganti itu hari Selasa jam 7 ya. Berarti kuliah ketiga itu. Sabtunya kuliah keempat. Jadi nanti kuliah keempat itu tugas apa yang saudara ini. Kuliah keempat itu sudah ada apa? Eh, Rizka. Iya, Rizka. Pak. Rizka. Jadi Rizka kamu nanti eh, kumpulin hari Kamis depan tuh. Ya, Iya, Kamis iya, depan. Pak. Ntar kita Jumat di Kamis 19 dikumpulin ya. Jadi sebelum kuliah dimulai kamu udah ngumpulin. Sekarang Iya, Pak. bisa lupa nih. Kamis depan tuh tanggal berapa itu? Ini tanggal keempat ya. Tanggal berapa itu? Kita saya koreksi lagi nih. Ya. Tanggal berapa ya? 12, Pak. 12 ya. 12 Oktober ya. 12 Iya, Oktober. 12 Oktober, hari Kamis. Kamis ya. Ini. Ya. Halo Pak. Halo. Pak, untuk Nah, tugas presentasi video, saya di pertemuan keberapa Pak? sebentar. Di GCL ada sebentar saya buka ya. Di GCL ya. Di GCL itu saya lihat pengumuman kapan nih. Ini nih. Ini. Jadi Queen itu udah ngumpulin ya ke kuliah kedua. Kemudian kuliah keempat si Rizka. Jadi mati kuliah keempat ya. Kemudian berarti Jumat depan. Iya. Jadi, kemudian Siti Mulyani ke-6. Maka Sita 8. Hanifa kuliah ke-10. Puri Monika kuliah ke-12. Kamu belum ada itu namanya. Halo? Iya belum ada Pak. Kamu nama siapa sih? Sebentar, si Ah, Krisis itu. Chozin. Yosin ya. Yosin. Berarti kamu angka 7 dong? Ya. Iya Pak. Jo, Jozin ini. Jozin ya. Iya betul Pak, Chozin. Untuk tunjuk pertemuan. Kamu pertemuan ke-11 apa? Ke-9 aja ya. 9 ya. 9, oke Pak. 9 ya. Ini lihat di GC ada pengumuman ini. Saya kasih tahu. Kalau gitu guys, buat video presentasi. Itu ya. Karena video presentasi itu nilainya 30% itu. Kamu kan nggak lagi tugas cuma itu Oke Pak. Jadi kalau ngasih tugas, berarti pasti nggak lulus. Kamu 30% hilang kan? Hilang. Kamu bikin sendiri. Maka kamu bikin yang bagus. Nanti kan bisa saya tonton deh. Terus, kamu belum sempat nonton. Kamu baru si kok Queen. Tapi sebelum kuliah, misal waktu UAS ya, saya tonton sesuatu itu. Ya, untuk ngasih nilai. Ya, itu pas kamu sangat beli berkas. Itu masukin nilai-nilai, itu saya tonton sesuatu. Ya, saya lihat itu view-nya banyak nggak? Ya, banyak view Pak, itu. Ya, kalau misalnya dikumpul sebelum ketemu pertemuan, bagian pertemuannya, boleh. maksudnya apa? Misalnya, Kan misalnya misalnya aku untuk Jumat depan. pertemuan Kamis. 12 nih. Ah. Tapi aku ngumpulnya mungkin minggu depan atau mungkin Boleh, sebelum, boleh, pokoknya boleh, lebih cepat boleh, gitu boleh, loh, Pak. Oh, boleh, oke, boleh. Pak. Tapi kasih tahu saya. Oke, Pak. Pak saya udah memberi tugas Pak bisa contoh ini kan selagi buat ini nih tugas yang keempat nih ya. Ini itu eh, apa ini apa ini tugas yang keempat kan. Ini instruksi ini. Untuk tugas keempat kan si itu tuh siapa tadi apa? Si Rizka. 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 Nah, Iya, Rizka. Pak. Tapi kamu ngumpul di sini nggak boleh. Ngumpulin misal kamu tugas ke-6 ngumpul di sini juga boleh. Tapi setahu saya Oh iya iya Pak, ya saya Pak. kumpulin sini Pak, saya dikumpulin punya saya di kuliah keempat, saya dikumpulin Pak tugas kuliah keempat, padahal saya kuliah ke-6. Gak apa-apa, nanti saya upload, saya download ya, download nanti saya ke
YouTube. Kan nanti saya ada daftar dia sih. Ya, Oke, siap, Pak. ya, Makasih. ya sama. Ya, coba buka video, saya mau foto. Ya, oke, buka videonya. Sebelum bisa akhiri kuliah ini. Oke. Ini siapa si Magasita mana? Magasita ada. Magasita. Ini cowoknya satu-satunya si Kozin ya? Iya betul Pak. Ya, Satu-satunya saya Pak. satu-satunya. Ya, si Magasita nggak ada nih. Magasita gimana nih? Ya. Jalan pulang, Pak, dia. Oh, jam pulang ya, udah. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum ya. 2, 3. Saya masukin grup sebentar. Masukin grup ya. Ya, ini. Ini untuk kenang-kenang sudah nih ya. Tiap hari, tiap kuliah saya foto. Ini dah ya. Jadi semua hidup lupa kamu sama teman-teman. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada. Cuma saya tutup ya. Kalau nggak ada, saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih ya, Pak. Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak. Sama-sama.